kekuatan kita tahu lah, Pak Jokowi itu paling berani dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, cuman kenapa ke guru nggak berani ya? Ya, paling berani dan kami sangat mendukung terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, ya. Apalagi kalau keputusan tersebut diberikan dan dilakukan terhadap yang menjadikan Pak Jokowi jadi presiden seperti ini. Momentum 25 November sebagai Hari Guru Nasional, hari ulang tahun PGRI, apa yang mau disumbangkan DPD terhadap nasib guru melalui keputusan presiden? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bahagia untuk semua. Amin. Hari ini kita berada di tempat yang sederhana tetapi memiliki nilai yang sangat besar. Kemudian juga kami bahagia atas nama guru-guru yang kumpul pada hari ini, bertemu dengan sosok wajah yang seger gitu ya. Pak Tamsilingrum gitu ya. Ini wajahnya menyejukkan bagi kita semua dan walaupun banyak harapan-harapan dari kami gitu ya. Kemudian Bu Eni gitu ya. Nah, itu cantik dan menarik serta sangat memberi harapan kepada kita semua untuk perjuangan kita sebagai guru-guru yang ada di Jawa Barat khususnya. Wabil khusus nih yang viral ini Ibu Evita. Ya, ini. Nanti Pak Ketua PGRI Jawa Barat mau pesan mau foto berdua katanya biar betul. Ya, Pak sesuai dengan pepatah doa Nabi Ibrahim agar meninggalnya kita itu menjadi tutur kata yang baik bagi keturunan kita. Itu doanya. Apa yang membuat kita masuk surga nanti itu, apapun agamanya, yang membuat kita masuk surga adalah iman dan amal soleh. Kami yakin semua yang ada di sini, khususnya Pak Tamsil, itu imannya lebih dari saya khususnya. Amin ya robbal alamin. Kami ingin mengikuti dengan buktinya dengan kesuksesannya sekarang, seperti yang kita saksikan. Tetapi yang perlu kita pertanyakan adalah amal solehnya. Karena yang paling berat itu adalah pertanggungjawaban amal soleh. Pertanggungjawaban kita kepada hablum minannas. Kalau hablum minallah bisa kita selesaikan dengan apa? Dengan kita duduk bermakom di tempat tertentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itu adalah perbuatan kita ketika kita responsibility ketika kita menjabat. Salah satunya inilah posisi kita ini FGD ini untuk tim khusus memperoleh kajian di bidang khususnya pengangkatan tentang guru dan permasalahannya ini. Nah, ini adalah tanggung jawab kita bersama dan curhatan kami serahkan sesuai dengan responsibility masing-masing ke tanggung jawabnya kepada bapak-bapak yang ada di DPD pada hari ini. Walaupun kami yakin bahwa sebenarnya ada kewenangan khusus yang membedakan antara DPR dengan DPD. Begitu Pak ya? Nah itu kami yakin. Tetapi kewenangan itu kan artinya akan bisa diubah, bukan diubah. Artinya melakukan pengorbanan amal soleh itu yang paling baik adalah melebihi dari tanggung jawabnya. Itu sebenarnya ya. Al-Baqarah ayat 82 ya Pak Tamsil, hapunten ya. Kemudian yang kedua itu masa depan yang penuh ketidakpastian. Siapa yang tidak pasti? Ya kami inilah yang punya seragam-seragam ini. Gitu ya, terutama yang masih P3K yang belum diangkat dan sebagainya. Ya itu tidak pasti. Yang memastikannya siapa ya? Pengawal-pengawal ini, Pak Dede Amar dan jajarannya serta Bapak dan Ibu yang ada di penyusun kebijakan. Tapi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini itu menjadikan kita
lebih semangat lagi untuk melakukan pengabdian dan melakukan amal soleh kita masing-masing. Kemudian mohon maaf nih Pak Maman agak panjang sedikit karena terakhir nggak apa-apa lah. Masih ada satu lagi. Oh itu ya, nah Pak Cucu lah. Oh masih ada ya Pak Cucu. Nah kemudian mohon Pak Jejen, ini langsung teknis saja. Tadi di permasalahan ada masalah itu latar belakang masalah dari PowerPoint yang keberapa itu. Salah satunya guru PNS beralih jabatan menjadi kepala sekolah atau pengawas. Saya pikir itu bukan masalah utama gitu ya. Karena dari 10 guru PNS paling kepala sekolah kan hanya 1. Nomor 1. Kalau ini dijadikan sebagai dasar masalah, nanti bisa jadi yang diangkat jadi kepala sekolah siapapun bisa nanti gitu kan ya. Jadi mohon mungkin itu dihilangkan. Kemudian yang kedua, Kepres nomor 17 tahun 2019 tentang batas usia CPNS khususnya untuk guru. Ya. Yang namanya guru itu ya persislah dokter, persis nakes. Semakin lama menjadi guru, semakin lebih tua maka semakin bijaksana. Dan improvisasi, inovasi untuk menghadapi siswanya pun akan semakin baik dibanding guru-guru yang baru datang gitu. Yang usianya sudah 40 enggak beda walaupun cum laude ketika dia lulus S1-nya, kalau usianya baru 25 atau 24 akan beda dengan Pak Sekretaris kita Pak Maman yang mengajar misalkan, akan beda. Ya, jadi itu salah satu alasan kenapa PGRI memperjuangkan untuk pengangkatan guru PNS itu batasnya tidak 40 bahkan 50 langsung gitu kan ya. Jadi tidak batasnya ditingkatkan. Nah, kemudian fakta darurat guru, darurat dan sebagainya. Sumbernya sebenarnya adalah bagaimana kekuatan kita tahu lah Pak Jokowi itu paling berani dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Nah, cuman kenapa ke guru nggak berani ya? Ya, paling berani dan kami sangat mendukung terhadap kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi gitu ya. Apalagi kalau keputusan tersebut diberikan dan dilakukan terhadap yang menjadikan Pak Jokowi jadi presiden seperti ini. Yaitu apa? Pak Tamsil yang menjadikan Pak Tamsil anggota DPD Wakil Ketua pada hari ini. Nah, itu siapa? Guru, kan nggak ada yang tidak pernah berhubungan dengan guru kita gitu ya. Nah itu ya, jadi fakta dan data yang penting hari ini adalah seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa buat apa fakta dan data yang diberikan hasil curhat para guru, hasil curhat penurut kebijakan yang ada di daerah semua ya, kalau tidak dijadikan sebagai dasar untuk implementasi, kalau tidak berbuah. Buat apa fakta dan data kalau hanya dijadikan alat politik, tetapi fakta dan data itu harus dijadikan solusi gitu. Ya. Kemudian yang terakhir menggarisbawahi dari Pak PGRI dan Pak Tamsil, saya kira Pak Tamsil di bukunya juga saya sudah baca walaupun skimming sebentar, dan dari ungkapan-ungkapannya saya pikir tidak usah diberi data pun sudah mengetahui dan merasakan kegelisahan guru ya, dan sudah tahu solusinya, hanya tidak tahu harus mulai dari mana beliau itu melakukan gitu ya. Minimal membuat buku dulu Pak lah gitu. Nah, gitu. Jadi tapi insya Allah ketidaktahuan dan sudah mau melangkah dengan seperti kita FGD pada hari ini adalah langkah yang baik, dan kita semua didengarkan oleh seluruh guru yang ada di Indonesia kebijakan-kebijakannya. Oke. PGRI akan mengawal, kata Pak Dede Amar dan Pak Sekretaris dan teman-teman akan mengawal dan menuntut kebijakan yang disampaikan itu pengawalannya dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin menyampaikan dalam perspektif politik. Saya tidak tahu apakah DPD itu lembaga politik atau tidak. Tetapi orang-orang yang ada di DPD adalah dipilih secara politik. Maka mohon maaf kalau kami menyampaikan dalam bahasa Ketua PGRI Kota Bandung pengawalan.
itu adalah dimensi politik. Maka untuk itu saya kira kita tidak perlu curhatan ke sana kemari berbicara soal nasib guru. Saya kira tinggal dibentuk saja tim khusus, panitia perumus. Saya kira ini bukan forumnya curhat, tapi justru yang lebih penting dari itu. Ini mau dibawa kemana? Apakah hanya untuk guru curhat-curhatan begitu saja? Luar biasa pernyataan profesor dunia akhirat. Maka kami terus terang saja memohon, bahasanya memohon Pak, bukan menuntut. Walaupun secara politik mestinya kami menuntut karena kami juga berdaulat ikut memilih. Momentum 25 November sebagai Hari Guru Nasional, hari ulang tahun PGRI, apa yang mau disumbangkan DPD terhadap nasib guru melalui keputusan Presiden? Seperti apa yang tadi disampaikan oleh adik kita Rizky, ada momentum penting Hari Guru Nasional. Kami menunggu jawaban Presiden melalui desakan, melalui pengawalan DPD. Kalau tadi DPD mengatakan lebih penting nasib guru diperjuangkan daripada bikin jembatan layang. Setuju itu. Tapi juga kami ingin menyampaikan, amandemen lagi saja UUD 45, bubarkan DPD kalau tidak bisa memperjuangkan nasib guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.